Pernah suatu kali Rasulullah melihat sahabat itu buat cangkokan, mencangkok pokok kurma itu supaya banyak buahnya, sehingga muncullah hadis tentang antum a'lam bi umuri dunyakum. Itu Rasulullah SAW, beliau tak tahu, bahkan beliau menjawab antum a'lam bi umuri dunyakum. Ada orang semua dijawabnya, pertanahan, pertanian, perikanan, lengkap. Tidak boleh begitu. Bahkan ilmu yang kita belum belajar, kalau ada orang bertanya, lebih baik diam, jangan dijawab. Walaupun kita orang agama, tapi kita tidak belajar tentang ilmu agama itu, janganlah kita menjawab. Karena kalau kita paksakan kita menjawab, fastadillah, bukti bahwa itu kejahilan seseorang itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma, walladzi qala subhanahu wa ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fid dunya wal ukhra, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tsaminah wa sittun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kata beliau, man ra'aitahu mujiban an kulli ma yus'al wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa dhakiran li kulli ma alim fastadilla bidzalika ala wujudi jahri. Barang siapa yang kamu lihat akan dia menjawab tiap-tiap yang ditanyakan dan mengibaratkan dari tiap-tiap
dia saksikan dan menyebut dari tiap-tiap yang dia ketahui, fastadilla bidzalika ala wujudi jahli, maka jadikanlah itu dalil atas adanya kejahilan atau kebodohan orang tersebut. Itulah hadirin sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-68 ini. Jadi apabila kita melihat seseorang menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, semua pertanyaan itu dijawabnya, baik bidangnya atau tidak bidangnya, dan dia menjawab pada ilmu yang dia tidak belajar padanya, dia jawab. Kemudian dia mengisahkan apa-apa yang dia saksikan secara batiniahnya, pengalaman rohaniahnya, dia kisahkan, dia utarakan kepada orang, dan dia selalu menyebut tentang ilmu ma'rifat, ilmu yang cukup tinggi itu. Fastadilla bidzalika, maka itu dalil kejahilan orang tersebut. Amma wajhu jahlihi fi kaunihi mujiban an kulli ma su'il, fa innal ijabata an kulli su'alin yaqtadil ihatah bil ma'lumat, wa dzalika muhalun li ghairillahi ta'ala. Faqad qala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi kenapa dikatakan orang yang menjawab setiap pertanyaan itu jahil? Nah, ya kan? Tadi dikatakan apabila kita melihat seseorang itu menjawab segala pertanyaan, itu bukti dalil bahwa kejahilan dirinya. Kenapa dikatakan jahil? Karena menjawab setiap pertanyaan menuntut akan meliputi dengan yang diketahui. Sedangkan meliputi dengan yang diketahui itu mustahil bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberi kamu dari ilmu melainkan sedikit. Begitu dia. Rasulullah pun tidak begitu. Pernah suatu kali Rasulullah melihat sahabat itu buat cangkokan, mencangkok pokok kurma itu supaya banyak buahnya, sehingga muncullah hadis tentang antum a'lam bi umuri dunyakum. Itu Rasulullah SAW, beliau tak tahu. Bahkan beliau menjawab, antum a'lam bi umuri dunyakum. Ada orang, semua dia jawabnya. Pertanahan, pertanian, perikanan, lengkap. Tidak boleh begitu. Bahkan ilmu yang kita belum belajar, kalau ada orang bertanya, lebih baik diam. Jangan dijawab. Walaupun kita orang agama, tapi kita tidak belajar tentang ilmu agama itu, janganlah kita menjawab. Karena kalau kita paksakan kita menjawab, fastadillah, bukti bahwa itu kejahilan seseorang itu. Wali anna as-sa'ila qad yakunu muta'annitan la yastahiqqu jawaban. Kemudian hadirin dan hadirat sekalian, terkadang pula orang yang bertanya ini kadang-kadang orang ingkar, yang tidak perlu dijawab. Namanya muta'annid, mungkir dia. Dia bertanya hanya untuk buat masalah saja. Jadi kita dituntut merenungi sebelum menjawab, apakah yang bertanya ini mungkir atau tidak. Bahasa ngetes saja, ditesnya.
atau dia mungkir, ingkar. Apa contohnya? Contohnya kita tahu orang ini orang yang anti maulid. Bagi dia maulid ini bid'ah dan khurafat, tidak betul. Dan orang-orang yang melakukan maulid itu dipandang sesat olehnya. Lalu dia datang kepada kita, bertanya kepada kita tentang apa hukum maulid. Masyarakat sudah tahu bahwa orang ini memang tak suka dengan maulid, bahwa dipandangnya sesat maulid itu, bid'ah, dhalalah. Datang kepada kita bertanya, nak bertanya saya, apa hukum maulid? Itu tidak lebih baik tidak dijawab, karena kalau dijawab dia akan membawa masalah. Jadi baiknya tidak perlu dijawab dan tidak perlu ditanggapi. Karena hadirin sekalian, pertanyaan itu bukan untuk mencari pengetahuan, tapi untuk mengingkari sebenarnya. Dan semalam pun kita sudah bicara tentang khilaf itu. Ya, khilaf, perbedaan pendapat itu mesti terjadi, tidak boleh dihindari. Dia mesti terjadi. Tak bisa kita hindari tentang perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang ini, maka ini tidak berhak untuk dijawab. Kalaupun mau dijawab, jawabannya la adri. Ya, artinya saya tidak tahu. La adri. Itu datang seseorang kepada Imam Malik dalam satu kisah. Kisah ini ada berapa kisah tentang Imam Malik ini, Imamul Hijrah ini. Datang seseorang bertanya kepada Imam Malik, hadirin sekalian, membawa 32 masalah. Artinya bertanya 32 soal. Imam Malik menjawab 3, sisanya 29 dijawab dengan la adri. Ini baru orang alim. Ini baru orang alim. 32 pertanyaan, 3 yang dijawabnya, selebihnya jawaban beliau la adri. Itu Tuk Konali Al-Kalantani, ya, diceritakan oleh Ustaz Azhar Idrus, ya, bukan Idrus Ramli, Azhar Idrus, ya, seorang ustaz yang populer di Malaysia. Beliau menceritakan, kata beliau, berkata Tuk Kenali, orang alim, ya, Tuk Kenali ini, hadirin sekalian, kata Wan Sagir Abdullah, disejajarkan dengan Wali Songo kekeramatannya itu. Kata beliau, kami memandang orang belajar 25 tahun itu masih anak-anak. Belajar 25 tahun itu masih kami pandang anak-anak lagi. Sebab beliau belajar di Mekah lebih dari 25 tahun. Ini baru belajar 4 tahun, semua dijawabnya. Budak kocik pun sekarang sudah memberikan fatwa. Seluk-beluk agama nih, bahasa nih hebat. Orang dulu aja, Imam Malik ini, penulis kitab Muwatta, diajukan kepada 32 soalan, 3 dijawabnya, selebihnya la adri. Begitu dia. Ini baru nampak alim nih. Ya, baru nampak alim. Terkadang hadirin sekalian, masalah yang ditanya itu tidak patut dengan dia, karena dia tidak mengerti masalah itu, dan kalau dijawab pun dia pun tidak mengerti. Kalau begitu saya dijawab lagi. Ada orang bertanya, dia tidak mengerti pertanyaan itu, kalaupun dijawab dia pun tidak mengerti. Jadi apa yang dapat disimpulkan? Jangan dijawab. Oleh karena itu, kalau kita ditanya, pilih-pilihlah. Pilih-pilih dia. Kalau orang bertanya kepada kita 5 pertanyaan, pilih-pilih, jangan semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tu'tul hikmah ghaira ahliha fatazlimuha wa la tamna'uha ahlaha fatazlimuhum. Jangan engkau berikan ilmu itu kepada yang bukan ahlinya, maka engkau menzalimi kepada ilmu itu. Dan jangan kamu tegah ilmu kepada orang yang memang ahlinya. Jadi jika kita tidak memberikan ilmu kepada ahlinya, maka kita menzalimi kepada mereka itu. Jadi ilmu itu berilah pada yang haknya. Oleh karena itu hadirin sekalian, tidak sembaranganlah kita mengajarkan ilmu itu. Tidak sembarang kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum hakam itu. Dan kita pandang juga siapa yang bertanya itu. Apakah dia patut untuk mengetahui itu atau belum patut? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma ahadun yuhadditsu qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Tidak ada seseorang yang menceritakan, yang mengajarkan kepada suatu kaum dengan satu hadis atau ilmu yang tidak sampai kepada ilmu itu akal mereka itu, melainkan menjadi fitnah atas sebagian mereka. Ya, ini hati-hati juga tentang fitnah ini. Ilmu itu tidak salah. Yang salah itu yang mengajarkan, yang diajar itu, yang mengajar dan yang diajar itu yang salah. Ilmu itu tidak salah. Kadang-kadang terjadi orang-orang yang tidak sembahyang padahal dia belajar ilmu itu. Apa salah? Apa sebabnya? Apa salahnya? Ilmu itu kan bagus. Tak ada ilmu yang tidak bagus. Hanya yang mengajar ilmu itu tidak mengerti dan yang diajar itu tidak faham, hadirin sekalian. Ilmu yang begitu mulia, yang semestinya menambah semangat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya dia belajar tapi dia tidak sembahyang. Jangan salahkan ilmu itu, salahkan yang mengajarkan ilmu itu dan yang diajar. Ilmu itu semuanya baik. Maka terjadilah fitnah tersebut. Jadi seperti obat lah. Semua obat itu kan baik dia. Asalkan dokter yang beri obat itu mengerti sesuai dosis yang diberi, obat itu baik. Pening contohnya. Oh, teringatlah kita obat yang paling mujarab, bukan paling mujarab, yang mungkin diminati, Paramek. Oh, hampir semua orang tahu Paramek itu. Obatnya murah, sekali makan 5 menit hilang pening. Oh, tapi kata sebagian orang dosisnya tinggi dan berbahaya. Jadi dia pening, seharusnya makan 1, dimakannya 5. Ini salah. Dosisnya terlalu tinggi. Bukan menyembuhkan, bukan hanya pening yang sembuh, bertambah lemah dia. Maka samalah seperti orang yang kurang akal. Ya, orang yang kurang akal diberi ilmu gharaib. Ilmu gharaib itu ilmu yang ganjil-ganjil, ilmu-ilmu yang mahal diberikan kepadanya, dia akan menjadi lemah dia. Akhirnya dia tidak ada gairah lagi ibadah, tidak ada gairah lagi membaca Al-Quranul Karim. Ini hati-hati. Ilmu itu bagus, kajiannya tinggi. Di mana pergi mau belajar ilmu apa? Ilmu ma'rifat. Sembahyang tidak. Ini hati-hati. Belajar tuh dari dasar sajalah, syariat dulu, ya kan, pelan-pelan. Ini belajar toharah tidak, belajar ini tidak, pergi jauh-jauh menuntut itu, ditanya mau kemana? Mengaji ilmu ma'rifat. Pulang tak sembahyang. Ini tak betul, bukan ilmu itu yang salah, yang mengajarkan dan diajar itu yang salah. Ini namanya karena ketinggian dosis ilmunya. Ya.
Wa qala Sya'bi radhiyallahu anhu, la tamna'ul ilma ahlahu fata'samu wa la tuhadditsu ghaira ahlihi fata'samu. Jangan kamu cegah ilmu itu kepada orang yang berhak, maka engkau berdosa. Jadi orang ini berakal, dia berhak, kemudian kita tidak beri dia ilmu, maka kita berdosa, hadirin dan hadirat sekalian. Dan jangan kita berikan ilmu kepada yang bukan ahlinya, kamu pun berdosa. Ya. Makanya kurikulum di sekolah-sekolah itu perlu diperhatikan. Nah, ya. Terkadang kita tak sadar, belajar juga anak-anak itu. Anak kelas 1 belajar dia pelajar kelas 4, kelas 4 belajar kelas 2. Boleh jadi. Oh, eloknya sekolah itu buat kurikulum sendiri. Nah, itu yang eloknya. Kemudian hadirin dan hadirat sekalian, kalau ada ilmu yang buat kita tuh lemah dalam beribadah, seperti yang disebutkan tadi, ya, itu salah pemahamannya. Yang saya sebut tadi, yang mengajarkannya salah, yang diajar pun tidak mengerti. Atau contoh yang lain, kita baca buku atau baca kitab. Setelah baca buku atau baca kitab, kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita belum faham akan ilmu itu. Karena ilmu itu mendorong semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik jasmani maupun rohani. Itulah ilmu. Jasmani dan rohani pasti sama, tidak boleh terpisah. Berpisah mati. Sama juga ilmu syariat dan hakikat tidak boleh berpisah, hadirin sekalian. Mesti digabung kedua-duanya. Syariat dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hakikat pun beliau lakukan. Kedua-dua mesti seimbang dalam diri kita, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi ilmu syariat dan ilmu hakikat. Nah, jadi yang pertama tadi, ya, bukti kejahilan seseorang itu yang pertama adalah menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yang lebih mudahnya, dia sok tahulah semua, dia merasa dirinya pandai, boleh menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Itu yang pertama. Wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi mu'abbiran an kulli ma syahida minal karamat wa ma wasala ilaihi minal maqamat, lianna hadhihi al-umur adwaqun batiniyah wa asrarun rabbaniyah la yafhamuha illa arbabuha wa ahluha, fata'biruha lil umum takhfifun biqadariha wa naqsun fil ikhlas wa tamkinun lidukhulir riya fahalaka ma'al halikin. Kenapa orang yang selalu mengutarakan yang dia saksikan dikatakan jahil? Yang pertama tadi, kenapa orang menjawab setiap pertanyaan dikatakan jahil? Sudah kita jawab. Yang kedua, kenapa orang yang selalu mengutarakan apa yang dia saksikan dikatakan jahil? Karena apa yang dia saksikan daripada karamat-karamat itu merupakan rasa-rasa batiniyah, rahasia-rahasia ketuhanan yang tidak dimengerti oleh orang yang belum sampai ke sana. Mentakbirkan, mengutarakan itu bagi orang umum, merendahkan nilainya, mengurangi pada ikhlas, dan memungkinkan masuknya riya. Wa tamkinun lidhur riya fahalaka ma'al halikin, maka dia akan binasa beserta orang-orang yang binasa. Nah, itu yang kedua. Umpamanya begini, tuan-tuan sekalian, kita beribadah, sembahyang kita. Waktu sembahyang itu kita diberi Allah kemanisan dan kelezatan, ya, dalam sembahyang tu. Karena apa yang kita buat tu, waktu kita sembahyang, tiba-tiba kita merasakan kemanisan.
kelezatan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya azwaqun batiniyah. Jadi kalau tuan-tuan merasakan itu kemanisan dalam ibadah, namanya azwaqun batiniyah, rasa batin, dan ini rahasia Tuhan. Maka ini jangan dikisahkan pada orang umum ya. Rasa yang Tuhan rasakan itu lezat, manis, jangan dikisahkan kepada orang umum, karena orang umum tidak mengerti. Orang umum tidak mengerti kelezatan ibadah, tidak faham bagaimana ibadah itu nyaman, tak mengerti dia. Diam aja lah, rasakan aja. Jadi menceritakan itu pada orang umum itu, hal-hal seperti itu, yang pertama merendahkan nilainya. Jadi kalau ada orang menceritakan hal itu pada orang umum, sebenarnya merendahkan nilainya. Yang kedua, mengurangi keikhlasannya. Yang ketiga, bisa jadi riyah nanti. Dialah lezat, yang lain tidak, kan gitu. Dia nak tunjukkan, dialah yang merasakan kelezatan itu, yang lain tidak. Hebatlah dia. Kalau kita riya, jatuh, gugurlah amal-amal kita itu. Kita membaca selawat dengan penuh khusyuk, contoh yang lain, penuh khusyuk dan beradab kita. Setelah kita baca selawat, tertidurlah kita, tidur. Lalu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tidur itu bertemu Rasulullah. Ini tidak mustahil. Banyak orang bermimpi dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya juga azwaqun batiniyah. Ini keramat. Kenapa bukan disebutkan keramat? Tidak semua orang tidur melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tidur panahlah terus, tak ada mimpi lagi. Ini ada orang tidur melihat Rasulullah. Ini azwaqun batiniyah, keramat. Yang hal-hal seperti ini jangan diceritakan. Atau dapat Lailatul Qadar, ini tidak perlu dikisahkan, karena ini keramat namanya, karamah, kemuliaan-kemuliaan. Apabila kita kisahkan bahwa kita bertemu Rasulullah kepada orang-orang yang tidak berhak mengetahui itu, ini namanya menurunkan nilainya. Jangan kita kisahkan, simpan saja. Kecuali kepada guru boleh kita menceritakan untuk minta pandangan. Kalau menceritakan kepada orang umum, ini menunjukkan kejahilannya. Itu namanya masyahid tadi itu. Apa dia saksikan, dia kisahkan, bukan begitu. Kalau dia saksikan secara batiniah dan dia kisahkan, itu menunjukkan kejahilannya. Fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Maka itu dalil bukti kejahilannya. Oleh karena itu, ayyuhas salikun, orang-orang suluk, bahwa menceritakan pengalaman-pengalaman rohaniah itu kepada orang tertentu. Tidak boleh kita. Jangan itu dianggap hal yang mudah. Balik ke kampung diceritakan, diskusi lagi tentang itu. Nanti itu boleh menimbulkan fitnah. Ceritakan kepada orang-orang tertentu untuk diskusi, ambil pandangan. Dan kita dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini ada adab-adabnya. Bagaimana mengkhabarkan itu, menceritakan, mengkisahkan, ada cara-caranya. Bukan kisahkan kepada orang-orang, semua orang, termasuk kepada orang umum. Nanti dipandang kita tidak betul. Atau kita mengkisahkan yang kita tidak saksikan, itu lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Mengisahkan sesuatu yang dia tidak saksikan, itu namanya berdusta. Efeknya bukan hari itu, kemudian hari. Guru ini timo aja. Itu bahaya. Atau mereka-reka. Oh, direka-reka, diformat, hati-hati juga. Karena kita khawatirkan ada sedikit kedustaan di dalamnya. Bahaya juga. Efeknya bukan hari itu.
macam pokok yang tidak disiram, sehari tidak disiram, 2 hari tidak disiram, matinya tidak hari itu, berangsur-angsur matilah pokok itu. Ya, efeknya, berbagailah efeknya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ilmu ada yang bagaikan mutiara berlumuran tanah, kata beliau, yang tidak diketahui bahwa itu mutiara kecuali ulama yang mengenal Allah. Jika ilmu itu diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah menolaknya. Gila pun kita dibilangnya. Itu kata Rasulullah. Jadi ilmu tarikat nih, ilmu yang kita bicarakan tidak sembarangan untuk dibicarakan. Tapi ada hal-hal tertentu, hadirin dan hadirat sekalian. Ali bin Husain bin Ali berkata, banyak inti ilmu yang jika aku kemukakan semuanya, kata beliau, orang-orang akan menganggapku termasuk penyembah berhala. Kata beliau nih, kalau diungkapkan semua ilmu yang ada padanya, maka orang akan menganggap dia penyembah berhala. Dan pasti banyak orang pula, orang-orang muslim yang menghalalkan darahku, kata beliau. Ini keturunan Nabi ini. Oleh karena itu, aku selalu menyembunyikan inti ilmuku, agar orang-orang bodoh tidak goncang ketika menyaksikan yang maha itu. Ya. Abu Hurairah berkata, aku mendapat 2 kantung ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. 1 kantung kuberikan kepada seluruh manusia, yang lain tidaklah kusebarkan. Sekiranya kusebarkan, pasti kalian akan menggorok leherku. Kalau kusebarkan semua yang satu lagi, yang 1 kantong lagi ini, kalian akan menyembelih aku. Oleh karena itu, di dalam polemik kisah Al-Hallaj itu di universitas itu, ketika pembentangan presentasi tentang Al-Hallaj, itu pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membenarkan, ada yang mustahkan. Al-Hallaj itu dibunuh, hadirin sekalian, dihukum, dipenggal kepalanya. Al-Hallaj dibunuh setelah menyebarkan sedikit rahasia ilmunya, yaitu ketika dia berkata, di balik jubah ini adalah Allah. Ya, di balik jubah ini Allah. Padahal pada saat itu yang menghukumnya, kata riwayat, banyak yang ahli-ahli syariat. Tadi pada mukaddimah, tidak boleh dipisahkan antara syariat dan hakikat, ya kan? Rasulullah SAW kedua-duanya, syariat dan hakikat. Al-Hallaj dibunuh. Bahkan tidaklah banyak pengetahuan kita tentang Syekh Siti Jenar, ya, tidak banyak pengetahuan kita tentang itu. Kita pun tidak tahu seluk-beluknya. Dibunuh atas dasar itu juga. Mungkin tidak sama ceritanya, mungkin ada kemiripan, tapi jelasnya Al-Hallaj dipenggal kepalanya karena dia berkata, di balik jubah ini adalah Allah. Itu mau kita kisahkan? Cobalah. Tak boleh. Orang anggap kita nih gila, bahkan dibunuh orang kita nanti. Kenapa? Kita menganggap diri kita Allah, Tuhan. Ini hadirin sekalian, ini diungkapkan beliau karena setiap orang yang dekat kepada Allah pasti merasa bahwa yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi kalau kita begitu, hati-hati. Apalagi kita sebutkan di tengah orang-orang awam yang tidak mengerti, nanti kita dipandang gila. Ya. Ada beberapa orang datang kemarin, ada pro, ada kontra ratib seri B. Ya, ada murid-murid dari Abu Syekh Amran Wali datang ke kita ini.
sempat kita diskusi tentang ratib seri B yang diperdebatkan masyarakat. Ratib seri B ini 1000, ya kan? Kita ni atib toga. Atib toga ini bukan hanya sekedar tegak kita bergoyang. Lain orang, lain goyangnya, itu masalahnya tuh. Kalau sama tadi dia elok sikit. Ini lain orang, lain goyangnya. Kalau suruh kali dia, tak tentu alar. Itu jadi pembahasan juga. Itu metode, ya. Itu metode. Kita akan jawab itu nanti tuh. Itu metode. Tapi kalau kita diundang di sebuah kota besar, ya, diundang di plaza contohnya, minta kita ratib saman, itu cemano itu, ya. Itu kita pertimbangan lah tuh, ya. Orang semuanya pakai you can see, kita di tengah-tengah berjubah ratib saman. Itu kita pertimbangan tuh. Eloknya janganlah, ya. Atib pula dalam plaza. Yang terakhir hadirin sekalian, wa amma wajhu jahli fi kaunihi dzakiran li kulli ma alim min al haqa'iq wal ulum wal ma'arif bi annahu jahila bi qadriha wastakhaffa sya'naha falau kanat indahu rafi'atan azizatan ma afshaha li ghairi ahliha. Adapun orang-orang yang menyebut tiap-tiap ilmu yang diberikan kepadanya disebut jahil, dikatakan jahil karena dia tidak tahu nilai ilmu ma'rifat itu. Ilmu ma'rifat itu sangat tinggi nilainya. Jangan dibuka, jangan dikisahkan kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk mengetahuinya. Contohnya jual permata lah. Jual permata. Dengan permata ini banyak dan banyak jenisnya serta harganya itu pun beragam-ragam. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang harganya 100.000, contohnya nih, ada yang 1 juta, ya kan? Ada yang 2 juta, bervariasi lah. Lalu datanglah si miskin ke kedai itu, ingin membeli permata yang kita jual, yang jenisnya banyak dan harganya bervariasi. Maka permata manakah yang kita tunjukkan kepada yang miskin itu? Ini permata banyak nih, banyak jenisnya. Ini bagian yang agak-agak murah sikit. Ini yang pertengahan, ini mahal. Ini lebih mahal lagi. Ya, datang semiskin contohnya ke kedai itu, ingin beli permata. Agak-agak kemana mau kita tunjukkan dia ini permata yang mau dibelinya itu? Ini kita agak dimiskinan. Ini bukan cerita, bukan pura-pura miskin, memang miskin lah nih. Ya, pedagang yang pintar, dia akan membawa si miskin ke tempat harga yang murah tadi, permata yang harganya murah. Apa katanya? Ini bagus, memang bagus lah. Bagus pada harga 100, 200 atau 500.000. Ini permata ini bagus nih. Ini hal yang demikian, transaksi ini bakal jadi. Kalau begini dia caranya, bakal jadi. Ya, karena apa? Karena akal si miskin dari tadi memang 100.000. Kalau dibawa harga 2 juta, ini bagus nih, harga 2 juta, rosak berarti. Tak jadi transaksi itu. Demikian juga hadirin dan hadirat sekalian, ilmu ni ada ilmu itu ilmu rendah, ada ilmu yang sedang, ada ilmu tinggi, ada ilmu gharaib namanya. Gharaib itu ilmu yang ganjil dan ilmu yang mahal. Oleh karena itu, yang mahal tadi hanya bisa dikisahkan kepada orang-orang yang punya harta, artinya yang punya akal. Karena manusia itu terbagi 3, awam, salik, arif. Metodenya pun berbeda, harganya pun berbeda. Beginilah hadirin dan hadirat sekalian. Jadi orang yang menjawab segala pertanyaan meskipun bukan bidangnya, mengisahkan segala yang disaksikannya, menyebutkan tentang ilmu-ilmu arifat, itu bukti tentang kejahilannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuklah ke dalam golongan itu. Demikian hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.